Shalom. Tema dalam perenungan kita pada hari ini adalah reformasi spiritualitas. Sekali lagi, reformasi spiritualitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang dirindukan oleh banyak orang pada saat ini adalah pembaharuan. Pembaharuan yang diinginkan adalah pembaharuan yang menuju pada kesejahteraan. Pembaharuan ini sangatlah penting dalam kehidupan setiap manusia. Sebab tanpa pembaharuan tidak ada pengharapan. Jadi seseorang jangan berharap hidupnya, keluarganya, dan pekerjaannya akan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan jika tanpa mengalami pembaharuan. Seseorang jangan berharap doanya akan didengarkan oleh Tuhan jika belum mengalami pembaharuan. Karena di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kunci daripada kesejahteraan dan pemulihan hidup dari Tuhan adalah adanya pembaharuan di dalam kehidupan setiap manusia, yaitu reformasi spiritualitas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nats ini juga mencatat tentang tindakan reformasi yang dilakukan oleh Yosia, yaitu tindakannya untuk memberantas dan menghancurkan semua patung serta misbah penyembahan berhala. Di ayat 4-8 dijelaskan bahwa Yosia memerintahkan supaya segala perkakas yang dipakai untuk menyembah Baal, menyembah Asyera, segala tentara langit, dan semua perkakas tersebut dibakar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yosia yang adalah Raja Yehuda tidak hanya memberikan instruksi, namun terlibat langsung di dalam melakukan sendiri tindakan yang benar. Ia sendiri menjadi contoh pembaharuan bagi rakyatnya. Ia mengumpulkan, ia membacakan, memberhentikan, merobohkan, menajiskan, memecahkan, menebang hingga menyembelih. Di sini kita dapat memahami bahwa tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh Yosia untuk menghancurkan segala hal-hal yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan, tentunya secara manusia, kalau pada zaman ini, ia pasti menghadapi risiko yang besar dari manusia-manusia penyembah berhala itu. Manusia-manusia itu bisa kecewa dan memberontak. Namun yang kita ketahui di dalam kehidupan Yosia, dalam kepemimpinan, dia tidak berusaha untuk menyenangkan hati manusia, tetapi tindakannya semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Walau kita ketahui di dalam keputusan Yosia untuk membersihkan semua hal-hal yang najis yang dilakukan oleh rakyatnya dalam penyembahan berhala. Pada ayat 1 sampai ayat 3 dicatat bahwa rakyatnya turut mendukung dan tidak ada pemberontakan. Dan itulah yang terjadi pada masa itu kepada orang Yehuda, terjadi reformasi spiritualitas.
di dalam kehidupan semua orang Yehuda, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembaharuan hanya bisa terjadi ketika seseorang yang diarahkan mau melakukan pengarahan yang baik. Namun banyak yang terjadi pada masa kini. Ketika seseorang diarahkan ke hal-hal yang baik, namun tidak berterima, terjadi pemberontakan. Bahkan hal yang baik seringkali dianggap tidak baik. Namun hal yang tidak baik seringkali dianggap hal itu adalah hal yang baik. Hal seperti inilah yang membuat seseorang tidak mengalami reformasi spiritualitas. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa orang yang tidak mengalami reformasi spiritualitas tidak akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita di masa kini? Sudahkah kita mengalami reformasi spiritualitas? Sudahkah kita menjadi orang yang taat dan mau diarahkan untuk melakukan kehendak Tuhan? Maukah kita mengalami pembaharuan untuk melepaskan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan? Di sini kita dapat memahami bahwa lewat kehidupan Yosia yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tindakan dan keputusan yang benar di dalam kepemimpinannya, dan di situ terjadi perubahan yang luar biasa karena satu orang yang memimpin dan mengarahkan sekaligus memberikan contoh yang baik dan melakukan sesuatu hal yang benar di mata Tuhan. Maka di tempat itu, oleh karena kuasa Tuhan, terjadi reformasi spiritualitas di dalam kehidupan orang yang mau taat melakukannya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin saat ini tidak ada lagi manusia yang mau menyembah patung. Tidak ada lagi penyembah-penyembah Baal, tidak ada lagi penyembah-penyembah Asyera dan sejenisnya. Namun ada banyak hal yang menjadi berhala-berhala masa kini yang membuat sebagian manusia melakukan tindakan-tindakan najis di hadapan Tuhan. Nah, mungkin saat ini tidak ada lagi manusia yang mau menyembah patung. Tapi patung itu ada dalam bentuk berhala masa kini. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini disampaikan bahwa ketika itu begitu banyak orang yang melakukan penyembahan berhala, bukan penyembahan berhala yang tidak berkenan di mata Tuhan. Namun oleh karena satu tindakan pemimpin yang bernama Yosia, sehingga terjadi satu pembaharuan yang biasanya mereka menyembah berhala, tetapi oleh karena kepemimpinan Yosia pada saat itu, ketika ia memberikan instruksi, ketika ia memerintahkan supaya semua perkakas-perkakas yang digunakan untuk penyembahan berhala dihancurkan dan dimusnahkan dan harus dibakar, sehingga ketika itu terjadi pembaharuan. Saudara, pada saat ini ada banyak yang tidak mengikuti kehidupan seorang pemimpin seperti Yosia. Yosia ini tidak hanya memberikan instruksi, tetapi langsung dia turun tangan dan mempraktikkan
bagaimana kebenaran itu di hadapan Tuhan. Nah, pada saat ini bagaimana kalau kita melihat ada banyak orang yang hanya bisa memberikan instruksi, yang hanya bisa memerintahkan, yang hanya bisa membuat satu aturan, namun tidak bisa untuk melakukan, mempraktekkan apa yang mereka instruksikan dan apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka arahkan, tidak dapat mereka lakukan. Berbeda dengan seorang Yosia, raja yang takut akan Tuhan. Ia memberikan perintah, ia memberikan aturan, ia mengarahkan, dan ia memberikan satu instruksi, dan ia juga langsung terlibat untuk mempraktekkan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, untuk tidak melakukan penyembahan berhala. Saudara yang terkasih, firman Tuhan juga menjelaskan bagi kita seperti apa berhala-berhala masa kini. Di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudaraku yang terkasih, dalam ayat ini sudah disampaikan bagi kita seperti apa bentuk berhala masa kini. Berhala pada masa kini bukan lagi berbentuk patung, tetapi berhala pada masa kini ada pada sifat dan karakter, ada pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh banyak manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan tadi percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan semuanya itu sudah sama dengan penyembahan berhala. Dan hal ini mendatangkan murka dalam kehidupan orang yang melakukannya. Saudara yang terkasih, jadi di sini disampaikan bahwa keserakahan itu sama seperti penyembahan berhala. Orang yang serakah pada jabatan, orang yang serakah pada kekayaan, itu sama seperti orang yang sudah melakukan penyembahan berhala. Dan orang yang melakukan demikian, maka kepadanya akan datang murka Allah. Saudara yang terkasih, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah tidak ada dalam kehidupan kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6 yang berkata bahwa percabulan itu sudah sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan itu sudah sama dengan penyembahan berhala. Dan itu adalah hal yang najis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berhala itu adalah segala sesuatu yang menyesatkan dan membuat kita melupakan Allah. Sadar atau tidaknya kita di dunia ini dipenuhi berbagai berhala modern yang keberadaannya bukan lagi berupa patung, tetapi lebih kepada hal-hal yang memikat hati, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kita tidak lagi ingat untuk bersyukur kepada Tuhan, yang membuat kita terlena di dalam keadaan dan kesenangan kita, yang membuat kita merasa diri hebat dan selalu benar, yang membuat seseorang menjadi tidak lagi menghargai satu dengan yang lain. Dan hal itu bisa berbentuk harta,
bisa juga pada pekerjaan, jabatan, kedudukan, bahkan hobi. Dan semua itu bisa membuat seseorang tidak lagi mengandalkan Tuhan jika hati manusia itu sendiri lebih melekat pada hal-hal yang demikian daripada kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, berhala itu tidak selamanya berbentuk patung. Ketika seseorang menaruh kepercayaannya, menaruh keyakinannya kepada hamba Tuhan, pendeta sekalipun, maka di situ kita sudah menjadi penyembah berhala. Tetapi iman, keyakinan, kepercayaan, harapan kita hanya kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, pada saat ini ada banyak manusia yang juga menaruh harapannya kepada hamba Tuhan, kepada para pendeta, dan kepada orang-orang yang diandalkannya. Dan ini juga sudah termasuk penyembahan berhala. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan kita, ketika karena pekerjaan kita itu membuat kita tidak punya waktu untuk datang kepada Tuhan, membuat kita tidak ingat berdoa kepada Tuhan, membuat kita tidak punya waktu untuk bersekutu kepada Tuhan, dan pekerjaan kita itu sudah menjadi berhala bagi kita. Nah, saudara yang terkasih, kedudukan jabatan juga akan menjadi berhala bagi seseorang ketika kedudukan jabatan itu menjadikannya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ketika jabatan, kedudukan itu membuatnya tidak lagi menghargai satu dengan yang lain, maka di situ dia telah menjadikan kedudukan dan jabatannya itu melebihi daripada Tuhannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan apa yang menjadi akibat kepada orang-orang yang melakukan penyembahan berhala, yang tidak harus kepada patung kita dikatakan penyembahan berhala, tetapi ketika melakukan hal-hal yang najis, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti keserakahan, seperti hawa nafsu, sudah dikatakan kita adalah penyembah berhala, dan akibatnya murka Tuhan akan datang di atas orang yang melakukan hal yang demikian. Saudara yang terkasih, akibatnya manusia tersebut tidak lagi memiliki kerinduan untuk berdoa. Akibat daripada penyembahan berhala, manusia tersebut tidak lagi memiliki kerinduan untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Dan jika di antara saudara saat ini ada yang sudah tidak lagi memiliki kerinduan untuk datang di gereja, untuk datang berdoa kepada Tuhan, jika ada di antara saudara saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak lagi memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan, dan tidak lagi memiliki kerinduan untuk datang berdoa, bersyukur kepada Tuhan, maka saya mau katakan pada saat ini, supaya kita meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan menjamah hati kita, supaya terjadi pembaharuan, dan mintalah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu untuk mengubah setiap hati manusia. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan tunggu besok untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya kita kembali kepadanya untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan tunggu 1 minggu kemudian baru kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah kehidupan kita. Jangan tunggu kita memiliki sakit penyakit
baru kita meminta kepada Tuhan supaya kita kembali kepada jalan yang benar, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saat ini adakan pembaharuan. Saat ini ambil satu keputusan untuk kita membaharui kehidupan kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dari keserakahan, dari berbagai hawa nafsu, dari berbagai kesombongan, dari berbagai hal-hal yang telah memikat hati kita sehingga membuat kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Mari kita mengalami pembaharuan itu. Ketika kita telah mengalami pembaharuan, maka disitulah terjadi reformasi spiritualitas. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita diingatkan supaya jangan menunda waktu. Jangan menunda waktu untuk datang kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa ada di dunia ini. Jangan menunda waktu untuk datang, berdoa, bersyukur, dan bersekutu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita bersekutu kepada Tuhan, maka di situ kita sudah menunjukkan bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan siapapun di dunia ini. Kita tidak mengandalkan kehebatan kita. Kita tidak mengandalkan pekerjaan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Nah saudara, orang yang tidak mau datang di hadapan Tuhan untuk berdoa, untuk bersekutu dan bersyukur kepada Tuhan, tanpa ia sadari, dia sudah mengandalkan kekuatannya, dia sudah mengandalkan kehebatannya, dan dia sudah mengandalkan segala sesuatu yang ada padanya. Dan itu sudah sama seperti orang yang melakukan penyembahan berhala. Tapi di dalam Roma pasal 10 ayat 1 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hendaklah kita mengoreksi diri kita supaya kita mengalami pembaharuan, sehingga kehidupan kita di dalam berkeluarga, kehidupan kita di dalam berjemaat, kehidupan kita di dalam bermasyarakat, dan di mana saja kita berada, supaya Tuhan senantiasa memberkati. Dan oleh karena kuasa Tuhan, kehidupan kita dapat dipulihkan dan dapat mengalami pembaharuan, sehingga ketika kita telah mengalami pembaharuan, ketika kita telah mengalami reformasi spiritualitas, maka kehidupan kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Berhala apa yang sedang ada dalam kehidupan kita selama ini? Dan ketika ada hal-hal yang bersifat mengarah kepada berhala itu, yang membuat hati kita terpikat olehnya, maka saat ini alamilah pembaharuan, alamilah reformasi spiritualitas, supaya kehidupan kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, dan supaya kita merasakan jamahan kuatan Tuhan, supaya kita merasakan pertolongan Tuhan, dan supaya hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih,
kita masuk dalam ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 yang menjadi ayat hafalan bagi kita. Tertulis demikian, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kiranya lewat firman Tuhan ini dapat membawa pembaharuan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.